Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Sri Maharani. Dan video kali ini aku bakal ngasih tahu kalian tentang sejarah yang ada di kota Sanggau. Dan kalian udah tahu belum apa nama istana yang ada di kota Sanggau? Oke, kalau mau tahu saksikan video ini sampai habis ya. Oke guys, sekarang langsung aja aku bakal ngasih tahu kalian tentang sejarah Istana Suryanegara ini. Kerajaan Sanggau adalah kerajaan Melayu yang berdiri pada 4 Masehi di kota Sanggau, Kalimantan Barat. Menurut catatan sejarah, Dara Dante pendatang dari kota Ketapang yang menikah dengan Babai Jingga dari suku Sanggau Dayak adalah pendirinya. Kerajaan ini terletak di Desa Mukinang atau menuju Sengkayang Hulu, dan tempat ini tidak diketahui pasti kapan berdirinya. Pada tahun 1826, Sultan Ayub penguasa kerajaan Penembahan memindahkan pusat kerajaan di Desa Kantuk, dan pada saat itu juga Sultan mendirikan sebuah masjid yang bernama Masjid Jami di kota Sanggau. Dan perlu kalian ketahui juga bahwa kerajaan ini menjadi saksi bisu kebesaran komunitas Sanggau pada saat itu. Ketika kerajaan dikuasai oleh Penembahan Kusumanegara, terjadi kesepakatan dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menyewa tanah di daerah hilir Sungai Sengkayang. Kata Sanggau diambil dari sebuah tanaman yang sering tumbuh di daerah kerajaan ini, yaitu Sungai Sengkayang. Sungai Sengkayang adalah sebuah tempat yang pernah dijajah oleh Dara Dante, gadis dari kota Ketapang yang berasal dari kerajaan Sukadana Ketapang yang sedang mencari suaminya, yaitu Babai Jingga. Namun ada juga kepercayaan bahwa kata Sanggau ini berasal dari suku Sanggau Dayak ataupun dari marga Babai Jingga. Bahan yang digunakan untuk pembangunan Istana Suryanegara ini berkualitas sangat baik loh, dan pada tahun 2000 masyarakat mulai merestorasi bangunan ini tanpa mengubah konstruksi bangunan lama. Dan istana ini terbagi beberapa bagian, yaitu rumah kuta, rumah induk, ataupun kantor tempat tinggal raja. Rumah kuta ini berfungsi sebagai benteng, di mana benteng ini berfungsi sebagai tempat perlindungan masyarakat Sanggau. Dan bangunan ini memiliki luas sekitar 1118 meter persegi, dan ada sebuah tempat yang menggambarkan 6 pilar, di mana 6 pilar ini menggambarkan sebuah keimanan. Rumah kuta ataupun Istana Suryanegara ini memainkan peran penting ataupun peran utama bagi masyarakat sekitarnya. Istana Suryanegara ini merupakan pusat politik dan pusat pemerintahan di kota Sanggau. Orang-orang sering berdatangan loh di keraton ini dengan maksud dan tujuan untuk menyampaikan permasalahan ataupun solusi yang ingin mereka sampaikan. Hal ini masih terjadi hingga saat ini loh guys. Mereka merasa kesulitan untuk bertemu dengan pejabat resmi, sehingga mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi ataupun permasalahan mereka di keraton ini dengan maksud dan tujuan agar orang-orang keraton ini menyampaikan kembali solusi ataupun aspirasi mereka ke pejabat resmi. Kemudian rumah Raden Penghulu yang difungsikan sebagai tempat tinggal para pangeran yang hidup di zaman dahulu. Bangunan ini memiliki luas sekitar 417 meter persegi. Kemudian terdapat juga rumah yang didiami oleh kerabat kerajaan ataupun rumah ini yang sering disebut sebagai rumah tinggi. Bangunan ini memiliki luas sekitar 290 meter persegi, dan juga terdapat sebagai rumah balai, di mana rumah balai ini sebagai tempat pertemuan untuk konsultasi permasalahan. Bangunan ini memiliki luas sekitar 928 meter persegi. Selanjutnya, rumah laut yang digunakan sebagai tempat beribadah dan dihuni oleh Haji Sulaiman Pakunegara. Bangunan ini memiliki luas sekitar 181 meter persegi. Selanjutnya, Bosor House. Bosor House ini merupakan tempat tinggal istri tertua dan dihuni oleh kerabat kerajaan. Bangunan ini memiliki luas sekitar 928 meter persegi. Selanjutnya, Masjid Syuhada yang didirikan pada tahun 1825 hingga 1830. Bangunan ini didirikan pada masa pemerintahan Pangeran Negara Ayub Pakunegara dan memiliki luas sekitar 64 meter persegi.
Istana Surya Negara ini tidak memiliki sebuah lukisan raja pertama. Hal itu disebabkan karena pada masa itu belum ditemukan sebuah teknologi untuk mencetak sebuah gambar. Selain itu juga, Islam melarang orang untuk melukis manusia dan melarangnya untuk menempelkan lukisan tersebut di dinding istana. Dan pada tahun 1800-an ada sebuah lukisan yaitu Penembahan Sulaiman yang dibuat oleh masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, Islam juga melarang kaum perempuan untuk tampil di halayak umum. Maka, ratu dan putri jarang kelihatan pada kegiatan resmi kerajaan ini. Budaya religi yang masih dilaksanakan di Istana Surya Negara ini adalah festival Paraje ataupun Gawai, yang artinya bersih-bersih. Pada saat kegiatan itu berlangsung, raja memberikan sebuah keris kepada komandan ataupun adipati untuk dibawa keliling kerajaan dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan kerajaan dan melindungi masyarakatnya dari hal-hal jahat. Dan pada saat kegiatan itu berlangsung, masyarakat melaksanakan doa bersama, di mana doa bersama ini dilaksanakan sebelum makan malam. Dan saat kegiatan ini berlangsung, maka masyarakat menyiapkan makanan khas ataupun makanan wajib yang disediakan pada kegiatan ini, yaitu subur sumsum dan cengkaro, di mana makanan ini juga memiliki sebuah filosofi, di mana cengkaro ini terbuat dari beras ketan dan dodol yang memiliki arti bahwa masyarakat ini tidak merasakan adanya perbedaan dan masyarakat diharapkan untuk selalu dekat antara satu dengan yang lainnya. Dan bubur sumsum yang diharapkan di mana masyarakat itu agar selalu sehat dan tidak ada yang memiliki penyakit. Hubungan Keraton Surya Negara dengan keraton yang ada di wilayah Kalimantan Barat berjalan dengan sangat baik. Di setiap tahun, raja-raja dari seluruh wilayah Kalimantan Barat datang dan berkumpul untuk membahas masalah-masalah yang muncul. Inti dari permasalahan ini adalah bagaimana sisa-sisa dari kerajaan Kalimantan Barat untuk bersatu dan disinergi untuk membangun sebuah negara yang lebih baik lagi. Oke guys, gimana penjelasan aku tentang sejarah dari Istana Surya Negara ini? Udah cukup jelas belum? Dan jika kurang jelas, aku mohon maaf jika ada sejarah yang kurang jelas aku sampaikan, dan mohon maaf juga jika terjadi kesalahan kata dalam pengucapan aku dalam membuat video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video aku yang berikutnya.